Halo Sobat Betasian, saya Noval. Ini teman saya, Edwin Adriansah. Kita dari komunitas Secret Hobbies Indonesia. Secret itu apa sih? Secret itu ikan yang bertulang sejati dan bersirip lebar. Habitatnya di mana aja? Secret itu habitatnya ada yang dari Amerika, Afrika, Asia, dan satu lagi di mana? Madagaskar ya, Madagaskar. Hari ini kita bakal ngebahas lebih spesifik tentang Malawi cichlid. Biasanya tuh jenisnya itu kayak lemon, niasa, maingano, johani, dan lain-lain. Kita mungkin jelasin dari tank ini ya Mas. Ini sebenarnya tank apa sih? Di tank ini dimensinya 180 kali 50 kali 70. Di tank ini saya setting nuansa Amerikaan ya. Terutama lebih ke South Amerika. Tentu dengan nuansa kayu-kayuan seperti ini, ditambah sedikit tanaman. Cuma ini tanamannya saya pakai yang fake biar tidak ada perawatan selanjutnya yang kalau pakai tanaman asli seperti kita tahu kan, kalau kebanyakan oksigen dia akan mati. Ya kan, dia akan melting, mati segala macam. Jadi saya pikir cara paling praktis ya kita pakai tanaman fake ya, tapi mengurangi estetika lah ya. Di sini untuk ikannya saya banyak tank mate-nya juga, tapi saya lebih prefer ke South Amerikanya, dia yang jenis earth eater. Seperti di sini ada berbagai earth eater, ada Altispinosa, ada Guinakara, ada Electric Blue Jack Dempsey. Seperti yang ini yang mengkilap-mengkilap ini Electric Blue Jack Dempsey. Nah, terus untuk ikan bawahnya juga dia ada China Siphon, tank mate ya, ini termasuk tank mate. Ada China Siphon, terus tetranya ada red nose nih, kumpulan red nose. Ada manfish juga di sana. Milihnya itu kriterianya apa kalau di American cichlid ini? Sebetulnya yang kalau patokan khusus sih saya nggak terlalu baku seperti itu ya. Jadi saya pikir masih tetap mix and match saja jadi sebetulnya. Kalau ini tank 120 cm kali 50 kali 60, mayoritas penduduknya dari Malawi. Terus ya memang kalau Afrika kan memang pasir dan bebatuan ya. Yang ini bedanya Sama persis, cuma ini dimensinya lebih kecil. Ini 100 kali 40 kali 60, sama mayoritas Malawi dan masih tetap dengan batu. Hanya dimensi lebih kecil, ikannya pun saya sortir yang ukuran masih layak dilihat di sini. Yang ini nih. Ya, ini tank diskus. Ini 150 cm kali 75 kali 60. Ini temanya flooding forest ya. Hutan banjir ya, hutan yang kebanjiran. Ini tank outdoor ya. Sebetulnya saya buat memanjakan teman-teman yang terus terang perokok lah ya. Ya, jadi kalau perokok kan nggak boleh di dalam, nanti bisa di demo sama nyonya nih. jadi saya memanjakan sedikit biar teman-teman tuh nggak ngerasa terisolir lah, namanya lagi ngerokok di luar. Sambil lihat ada yang bisa dilihat gitu ya. Jadi saya taruh di sini tank Afrika juga. Ukuran 2 meter kali 60 kali 60 dan semua ikannya termasuk ukuran besar kalau yang di sini. Iya, yang spesial dari tank ini siapa nih? Kalau saya lagi seneng-senengnya sama Exochromis ya, Exochromis sama Chamsochromis yang ini yang besar. Karena ukuran segini terus terang buat saya jarang lihat ya. Mungkin kalau yang punya kolam besar mungkin itu hal yang biasa, tapi kalau buat saya yang miara di akuarium sepertinya sulit untuk mencapai ukuran 25 ke atas, itu agak berat. Ini bukan tank buangan kan? Ya, ini sebetulnya apa ya, tempat penampungan sih sebetulnya. Ini bak fiber penampungan. Kebetulan ada cichlid yang diternak sama teman-teman di sini juga, yang akhirnya saya pikir daripada taruh di akuarium nggak maksimal, saya taruhlah di sini. Ini ukuran bak fibernya cuma 150 kali 100, tinggi 40. Oke, selamat siang sahabat Betasian, sahabat Seavers. Saya Agi Prastia Helmi. Kebetulan hari ini ada sesi interview di base campnya CHI lah istilahnya ya. Mungkin buat teman-teman semua yang pengen tahu cichlid itu apa, yang pengen tahu
informasi berbagai informasi dari Cichlid, mungkin bisa langsung gabung di Cichlid Hobbies Indonesia. Komunitas kami ada di Facebook, bisa di-add di situ, jawab pertanyaannya dulu yang ada di situ, nanti akan kita ACC dan di situ terbuka informasi tentang Cichlid luas dan insya Allah lengkap ya. Lebih ke sharing untuk bertukar informasi tentang perawatan, tentang harga Cichlid dan lain-lain, itu semua ada di CHI. Cichlid Lovers ini berdiri tahun 2015. Ya akhirnya singkat kata terbentuklah CHI di Desember 2015 itu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah jumlah membernya sudah 16.000 lebih. Ya cukup menyenangkan lah, terutama untuk di dunia fishkeeper di Indonesia. CHI termasuk yang termasuk besar lah komunitasnya. Nah, kawan-kawan Betasian, jadi pertama kami akan memberikan sedikit tips untuk memelihara Cichlid Afrika. Nah, pertama-tama yang paling penting adalah pada waktu saat pembelian akuarium baru nih misalkan, nah nyampe rumah jangan langsung buru-buru diisi air terus ikannya, tetapi yang paling penting adalah bakteri starter dulu. Nah, kalau misalkan bakteri starter sudah diisi, dibiarkan dulu akuarium dalam keadaan cycling minimal kurang lebih 1 minggu lah. Nah, Untuk setting akuariumnya biasanya tetap pakai dasaran pasir. Untuk lebih bagusnya pakai pasir Bali. Kenapa pasir Bali? Karena pasir Bali itu bisa menaikkan pH dan TDS air itu. Karena African Cichlid lebih suka pH-pH yang hard. Untuk ornamen dalamnya lagi, kita lebih prefer batu karang. Kenapa batu karang? Ya, batu karang itu sama seperti pasir Bali. Dia bisa menaikkan pH dan TDS itu tadi sendiri. Berapa lama air mature tergantung dari kondisi settingan kita. Biasanya kalau akuarium kecil sekitar 80 atau 1 meter, biasanya seminggu atau sebulan itu cukup sih. Maksimal berapa akuarium? Maksimal berapa? banyak. Bahas orang kaya mah. Maksimal ikan ya. Untuk 1 meter saran saya sih untuk size 2 in itu 30 ekoran cukup sih. Oke, untuk African Cichlid, misalkan kita mau melihara di dalam akuarium 1 meter, itu diusahakan jangan sampai jumlahnya terlalu sedikit, karena kalau misalkan jumlahnya terlalu sedikit, misalkan di bawah 10, nah dia itu Cichlid Amerika akan cenderung lebih agresif sesama lain, apalagi yang jenis embuna. Untuk makanan Cichlid khususnya Afrika itu bermacam-macam, salah satunya pelet. Nah, pelet ini juga kalau di Indonesia ini udah banyak beredar ya, ada yang dari impor atau yang misalkan JBL, terus Tetra dan lain-lain. Ada juga yang lokal. Nah, yang lokal ini yang banyak biasa pengguna Cichlid di Indonesia gunakan itu adalah yang merek dari Angkasa Aquarium atau juga Akari. Terus yang merek baru sekarang yang udah bagus juga itu adalah ACP atau Anargia Cichlid Pellet. Untuk pakan tambahan selain pelet, biasanya kita menggunakan cacing beku atau cacing sutra. Kenapa cacing beku? Karena cacing beku lebih higienis karena dia ditaruh di freezer dengan suhu di bawah 0 derajat. Untuk pakan tambahan lagi seperti selada atau timun, karena Cichlid yang herbivore dan carnivore akan tetap butuh fiber atau serat. Penggunaannya biasanya seminggu sekali, 1 helai atau 1 buah ya, 1 akuarium. Pemberian bisa direbus atau langsung dikasih. Kenapa? Kalau direbus biasanya ketimun itu atau selada akan berada di bawah dasar. Penyakit Cichlid biasanya itu biasanya dari ikan-ikan baru ya. Kalau kita beli toko ikan, kadang kita lupa nggak kita cek dulu kondisinya, kadang membawa penyakit. Biasanya tuh penyakit yang paling mudah ditemui itu white spot ya atau itch ya. Cara untuk menanggulannya bisa dikarantina, dikasih garam atau methylene blue. Untuk penyakit seringnya sih biasanya lecet-lecet di badan ya, teman, itu resiko sih karena pasti sedikit akan seperti itu, kejar-kejaran, pukul-pukulan. Kalau dari penyakit sebenarnya sih itu yang paling penting pertama, karena misalkan ikan stres di air yang kurang cocok, misalkan yang amonianya tinggi. Nah dia itu kalau amonia tinggi cenderung ikan akan merasa stres. Untuk tips yang baru mulai gabung African Cichlid, yang pertama tahu dulu karakter si ikan, cek pH kita di rumah, jangan sampai kita beli ikan pH-nya nggak sesuai sama pH di rumah, ikannya jadi mati. Karena African Cichlid itu ada yang friendly, ada yang middle agresif, ada yang over agresif. Nah kalau dari saya tips yang paling penting buat melihara Cichlid itu pertama
Yang penting adalah jaga air sih ya. Jadi maksudnya pas beli akuarium baru nih, jangan langsung pengen cepet-cepet masukin ikan ya. Dibuat recycling dulu lah akuariumnya, dikasih bakteri starter, habis itu dibiarin dulu bakteri baiknya itu sampai hidup sampai ya seminggu, 2 minggu atau sebulan lah, itu udah pasti bagus. Jadi kedepannya itu nggak akan terjadi amonia tinggi. Jadi misalkan tiba-tiba ikannya sakit nggak jelas, tiba-tiba mati. Nah itu biasanya penyebab kalau misalkan orang pelihara akuarium baru-baru pelihara ikan.